Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi bentuk pasar. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian pasar. Yang kedua, struktur pasar yang terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, pasar faktor produksi. Yang keempat, pasar uang. Yang kelima, pasar modal. Yang keenam, pasar tenaga kerja. Dan yang ketujuh, pasar komoditi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Selain pengertian pasar yang sudah kita sebutkan, pengertian lain dari pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, yaitu pembeli, dan penawaran, yaitu penjual, dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi secara sederhana yang dimaksud dengan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Kemudian pasar dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut segi fisiknya dan menurut jenis barang yang dijual. Kalau menurut segi fisiknya, pasar dibedakan menjadi ada pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, toko serba ada. Sedangkan menurut jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi ada pasar ikan, pasar sayur, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek, dan saham. Jadi pasar dibedakan dari segi fisiknya dan juga dari jenis barang yang dijual di pasar tersebut. Poin kedua yang akan kita pelajari adalah struktur pasar. Yang dimaksud dengan struktur pasar merupakan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri, seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar ini dibedakan menjadi dua, ada yang kita sebut dengan pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, pasar persaingan sempurna. Yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Jadi, jumlah penjual dan pembelinya itu banyak atau tidak terbatas. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Yang kedua, produk yang diperdagangkan serba sama atau bisa kita sebut homogen. Yang ketiga, konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. Yang keempat, tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk bagi setiap penjual. Yang kelima, pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. Dan yang keenam, produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga. Oke, yang kedua kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama kita akan membahas bagian dari pasar persaingan tidak sempurna, kita sebut dengan pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual yang berhadapan dengan banyak pembeli. Jadi kalau di pasar monopoli itu hanya ada satu penjual, tetapi ada banyak pembeli.
Dan ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama adalah hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip atau close substitute. Yang ketiga, produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli. Di pasar ini hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Tidak ada barang substitusi di sini dan produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Selanjutnya, penyebab terjadinya pasar monopoli. Yang pertama adalah adanya ditetapkan undang-undang, yaitu monopoli undang-undang, di mana pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan. Contohnya adalah PT Pos dan Giro dan juga PT PLN, di mana pemerintah memberikan hak pada PT tersebut, yang menyebabkan terjadinya atau menyebabkan adanya pasar monopoli. Yang kedua, hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga lama-kelamaan timbul kepercayaan masyarakat untuk selalu menggunakan produk tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Yang ketiga, adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi, yang kita sebut juga dengan istilah hak paten atau hak cipta. Yang keempat, adanya sumber daya alam, di mana perbedaan sumber daya alam menyebabkan suatu produk hanya dikuasai oleh satu daerah tertentu. Misalnya adalah timah yang berasal dari Pulau Bangka. Yang kelima yaitu modal yang besar. Modal yang besar mendukung suatu perusahaan untuk lebih mengembangkan dan menguasai terhadap suatu bidang usaha. Jadi, dengan adanya modal yang besar, maka juga akan menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Selanjutnya, poin yang B adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli maksudnya adalah atau pengertiannya adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual yang menguasai seluruh permintaan pasar. Kalau tadi monopoli hanya terdapat satu penjual, di dalam oligopoli terdapat beberapa penjual yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri lebih lanjut dari pasar oligopoli yang pertama adalah terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak. Seperti contohnya adalah air minuman Aqua. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, satu di antara para oligopolis merupakan price leader, yaitu penjual yang memiliki pangsa pasar yang terbesar. Penjual ini memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga dan para penjual lainnya harus mengikuti harga tersebut. Yang ketiga, pembagian dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar duopoli. Merupakan suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Karena ada istilah duopoli, maka dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya adalah penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Selanjutnya yang keempat adalah monopolistik. Monopolistik merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya.
sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contoh dari pasar monopolistik adalah produk sabun yang memiliki keunggulan, misalnya untuk kecantikan, kesehatan, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yang pertama adalah terdapat banyak penjual yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated product atau produknya serupa tetapi berbeda corak. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan. Yang kelima, keluar masuk pasar barang relatif lebih mudah. Jadi pada pasar monopolistik ini, karena barangnya itu sejenis tetapi berbeda corak, maka dibutuhkan yang namanya promosi atau iklan. Yang kelima adalah pasar monopsoni, merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Pada pasar monopsoni, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Pasar monopsoni merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya atau pembelinya hanya satu perusahaan. Ini berkebalikan dengan monopoli, yang mana monopoli itu hanya ada satu penjual, tetapi pada monopsoni hanya ada satu pembeli. Contohnya adalah PT KAI yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Selanjutnya, kita akan membahas tentang campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga. Di dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam kegiatan penentuan harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen agar tidak merasa dirugikan. Di antara bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Pertama, kita akan membahas secara langsung apa saja campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga secara langsung. Pengertian dari campur tangan pemerintah secara langsung adalah pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Jadi, kalau secara langsung itu pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara yang pertama, pemerintah menetapkan tarif seperti adanya tarif listrik, tarif air minum, dan tarif BBM. Kemudian yang kedua, menetapkan harga minimum dan harga maksimum, di mana harga minimum atau harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi. Contohnya adalah harga dasar gabah. Yang kedua tadi ada harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau oleh masyarakat. Contohnya adalah adanya harga patokan semen. Selanjutnya, campur tangan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung adalah adanya operasi pasar. Operasi pasar dilakukan pemerintah dengan menambah penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Contohnya adalah ketika harga beras terganggu, maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuknya melakukan dropping beras ke pasar-pasar. Jadi secara langsung itu pemerintah bisa mengendalikan harga dengan menetapkan tarif, kemudian menetapkan harga maksimum dan minimum, dan juga dengan melakukan operasi pasar. Sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah
Pemerintah dengan mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Pemerintah melakukan pengendalian harga dengan mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran, maka akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi. Di mana cara yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan produksi, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan subsidi. Yang pertama, kebijakan produksi. Kebijakan produksi bertujuan untuk mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. Apabila produk dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah akan mendatangkan produk dari negara lain atau pemerintah melakukan impor. Yang kedua, yaitu dengan kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah peredaran uang. Kalau jumlah uang melebihi kebutuhan, maka akan berpengaruh terhadap perubahan harga. Dan yang ketiga adalah kebijakan subsidi, di mana kita tahu bahwa subsidi merupakan bantuan pemerintah kepada pengusaha, baik berupa modal maupun peralatan. Diharapkan dengan pemberian subsidi, setiap produsen dalam penentuan harga akan lebih bersaing dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan pasar faktor produksi, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.